Halo teman-teman semua, salam para YouTuber, salam dari Pulau Nias. Ya, ahu. Oke, apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga kalian sehat selalu dan saya juga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi cerita atau pengalaman selama di YouTube. Kalau video sebelumnya kalian melihat saya bernyanyi dengan suara cempreng saya yang begitu jelek. Dan itu tidak terlalu penting ya. Oke teman-teman, kita intro dulu. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung saya selama ini, dan juga kepada subscriber saya yang telah memberikan supportnya. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan yang bisa membalaskan kebaikan kalian. Amin. Oke teman-teman semua, saya akan berbagi cerita. Sebenarnya channel saya sekali ditolak untuk monetisasi, dan akhirnya di tahap kedua, saat pengajuan kedua, akhirnya diterima monetisasi. Nah, alasan pertama ditolak monetisasi yaitu konten berulang ya, konten berulang. Jadi kebanyakan sekarang penolakan monetisasi itu konten berulang, walaupun videonya original dia buat sendiri. Jadi kadang-kadang YouTube menganggap itu konten berulang karena masalahnya mungkin dari metadata video dan juga hal-hal lain yang kurang tahu kita apa masalahnya. Jadi kemarin pada tanggal 22 Agustus 2020, 1 bulan yang lalu, saya mendaftarkan untuk monetisasi setelah mendapatkan kedua persyaratan untuk bekerja sama dengan YouTube, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Sedangkan pada saat saya mendaftar untuk monetisasi pada tanggal 22 Agustus 2020 kemarin itu, saya mendapatkan 1200 subscriber dan 12.000 jam tayang. Dan akhirnya pada tanggal 24 saya mendapatkan email bahwasanya channel saya tidak diterima monetisasi dengan alasan konten berulang. Nah teman-teman, YouTube menuntut saya untuk mengubah atau mengedit channel saya selama 1 bulan. Jadi tanggal 20 diberi kelonggaran 1 bulan untuk mengubah atau mengedit channel saya atau menghapus video yang dianggap konten berulang oleh YouTube. Nah, saya pikir-pikir konten saya atau video-video saya selama ini original saya buat, namun musiknya itu musik orang lain. Saya gunakan musik karaoke yang pernah dikasih di YouTube, yang udah pernah di-upload di YouTube. Namun saya telah meminta izin kepada yang punya musik ya. Nah, rata-rata di deskripsi video saya itu sudah tercantum sumber-sumber musik dari channel yang punya musik ya. Jadi saya heran kenapa YouTube menganggap konten saya itu konten berulang. Nah, pada saat saya mendaftar pada saat itu ada 4 video saya yang kena klaim hak cipta. Klaim hak cipta yang lagu-lagu Indonesia, yang lagunya Abid GAD dan juga Chrisye. Jadi ada 4 video yang kena klaim hak cipta itu. Setelah saya ditolak, saya diberi kelonggaran 1 bulan. Yang saya lakukan dalam 1 bulan itu membuat video original punya sendiri, baik itu musik maupun videonya original punya saya sendiri, yaitu saya edit sendiri juga. Saya gunakan musik apa adanya saja dari aplikasi, dan videonya original punya sendiri. Jadi yang saya lakukan selama 1 bulan karena ditolak monetisasi itu, video yang kena klaim hak cipta saya hapus total, dan terus thumbnailnya saya langsung
ubah, karena rata-rata thumbnail saya selama ini itu sangat jauh beda dengan video ya. Jadi saya sadar itu kesalahan besar saya. Thumbnailnya itu jauh beda sama video saya, karena untuk menarik, dan tujuan saya untuk membuat thumbnail yang begitu beda itu juga karena menarik viewers, karena menarik perhatian penonton. Itu tujuan saya membuat thumbnail yang semacam itu, dan akhirnya karena jauh beda dengan isi video, mungkin itu akan menjadi kendala juga untuk ditolak untuk monetisasi atau dianggap konten berulang oleh pihak YouTube. Nah, apa yang saya lakukan selama 1 bulan untuk diberi kelonggaran oleh pihak YouTube? Saya menghapus video yang kena klaim hak cipta, dan terus saya mengubah thumbnail video saya, langsung kasih gambar original yang ada bagian dalam video itu. Saya menghapus thumbnail yang lama, kasih thumbnail yang original yang ada dalam video, dan saya mengubah deskripsi video saya, dimana ada beberapa video saya yang tercantum bagian-bagian teks video yang tercantum dalam deskripsi, dan itu tidak boleh ya, mencantumkan teks dalam deskripsi video, karena tempat teks video itu ada tempatnya, hashtag juga ada tempatnya, bukan di deskripsi video. Jadi setelah saya melihat itu, saya mengubah itu semua, dan akhirnya setelah sampai pada tanggal 23, karena katanya Anda akan mengajukan pada tanggal pada tanggal 23 pengajuan kedua ya, tanggal 23 pengajuan kedua. Setelah saya melakukan pengeditan ke channel saya, baik itu video, deskripsi video saya, karena yang ditinjau YouTube itu adalah metadata video ya, dari judul, thumbnail, deskripsi video, dan backsoundnya juga, musik latar belakang kita itu harus ditinjau oleh pihak YouTube. Jadi setelah saya ubah, sudah saya edit semua, baik itu saya hapus sebagian video yang bukan original, yang dianggap bukan original. Dan anehnya YouTube itu tidak menunjukkan kepada kita di mana video kita yang bermasalah. Contohnya gini, hey Epson dulu, videomu yang judul ini yang konten berulang. Tidak semacam itu teman-teman ya, tidak demikian. Jadi YouTube itu menuntut kita kreatif, mandiri, ya gitulah. Jadi itu sangat-sangat kejam ya istilahnya, harus dituntut kita kreatif dan mandiri ya. Jadi harus pandai-pandai lah, kita harus melihat di mana video kita yang bermasalah. Jadi setelah saya melakukan pengeditan pada tanggal 23 semalam, 23 bulan ini, saya langsung mendaftar untuk monetisasi tahap kedua, dan akhirnya hari ini pada tanggal 24 saya mendapatkan email dari pihak YouTube bahwasanya saya diterima untuk dimonetisasi, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Saya sangat bersyukur ya, akhirnya channel saya selama ini setelah ditolak sekali dan akhirnya diterima di tahap kedua. Nah, tujuan saya membuat video ini teman-teman ya, agar teman-teman tidak terlalu buru-buru setelah mendapatkan 1000 subscriber atau mendapat kedua persyaratannya, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jangan terlalu terburu-buru untuk mendaftarkan monetisasi. Nah, itu supaya teman-teman tidak mengalami hal yang sama, yaitu ditolak untuk dimonetisasi, dianggap konten kita itu konten berulang. Nah, sebelum teman-teman mendaftarkan monetisasi ya teman-teman, alangkah baiknya video yang ada klaim hak cipta diedit ya, diedit atau dipotong ya sebagian. Kalau bisa dihapus juga ya. Kalau menghapus sih akan mempengaruhi jam tayangnya, mempengaruhi jam tayang kita, karena jam tayang yang dihasilkan oleh video yang dihapus itu ikut terhapus ya, terhapus. Dan teman-teman sebelum mendaftarkan untuk monetisasi itu lihat betul dulu metadata videonya apakah sudah benar,
baik itu judul, baik itu deskripsi. Jangan mencantumkan tag dalam deskripsi, dan jangan terlalu beda thumbnailnya dari video. Contohnya thumbnailnya gambar cewek yang isinya videonya gambar cowok, sementara dalam videonya adalah cowok yang bernyanyi. Nah, itu yang terjadi selama ini di channel saya, yaitu gambarnya lain semua. Thumbnail itu sudah jauh beda sama video. Sementara videonya yang nyanyi di dalam videonya adalah cowok ya, saya, sementara thumbnailnya adalah cewek. Jadi sudah jauh beda sama video. Jadi mungkin itu akan mempengaruhi juga saat dimonetisasi, karena peninjauan saat dimonetisasi itu metadata video, yaitu judul, thumbnail, deskripsi video, tag video kita, itu mereka tinjau semua. Jadi teman-teman sebelum mendaftarkan untuk monetisasi jangan terburu-buru dulu, lihat dulu videonya. Kalau ada video klaim hak cipta mendingan dihapus ya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk dihapus, diedit ya, dipotong bagian yang kena klaim hak cipta, supaya pada saat nanti ditinjau oleh YouTube tidak dianggap konten berulang. Karena rata-rata sekarang itu masalah ditolak monetisasi itu konten berulang semua, karena bukan hanya saya yang mengalami hal yang demikian, banyak teman-teman saya yang mengalami hal yang sama, ditolak karena konten berulang. Walaupun videonya original punya dia edit sendiri, musiknya edit sendiri, dia punya sendiri, jadi YouTube menganggap masih konten berulang karena ada masalah, yaitu ada klaim hak cipta. Kalau ada klaim hak cipta mungkin dari metadata video yang bermasalah. Nah, karena YouTube tidak menunjukkan secara transparan di mana yang menjadi masalah pada channel kita atau di mana yang menjadi masalah pada konten kita. Jadi ketika satu yang bermasalah, jadi YouTube menganggap semua channel kita itu bermasalah. Jadi pandai-pandailah kita mencari di mana yang jadi kesalahan pada video kita atau konten kita. Jadi kepada teman-teman semua yang kalau ingin nanti kalau misalnya udah mendapatkan kedua persyaratan, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, di saat mendaftar jangan terburu-buru dulu ya, jangan terlalu terburu-buru supaya nantinya tidak ditolak ya. Jangan terburu-buru, lihat dulu videonya. Kalau ada yang belum beres, misalnya ada klaim hak cipta, mendingan edit dulu supaya klaim hak ciptanya itu hilang, baik dari dan juga pada deskripsi video, dan juga pada thumbnail videonya juga harus sama persis yang ada dalam video, dan juga thumbnailnya tidak jauh beda, walaupun ada tulisan, yang penting gambarnya itu tidak terlalu beda sama videonya ya, gitu. Bisa saja itu akan berpengaruh saat peninjauan oleh pihak YouTube. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Saya Epsan Doro mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung saya selama ini, dan juga kepada subscriber saya. Terima kasih banyak, saya ucapkan terima kasih banyak. Tidak ada balasan dari saya ya. Semoga Tuhan yang bisa membalaskan kebaikan kalian semua, amin. Oke teman-teman, saya Epsan Doro. Salam para YouTuber, salam dari Pulau Nias. Tetap semangat untuk berkarya ya. Oke, ya ahubu.